Pernah enggak sih kamu ketemu seseorang yang dari luar kelihatannya biasa aja, tapi entah kenapa kamu langsung merasa dia enggak tulus? Atau sebaliknya, ada orang yang baru ngobrol 5 menit tapi langsung terasa nyaman dan meyakinkan. Nah, yang menarik seringkali itu bukan karena kata-katanya, tapi karena otak kita membaca sinyal kecil yang bahkan enggak kita sadari. Cara seseorang melihat mata kita, posisi tubuhnya, jeda sebelum menjawab, nada suara, ekspresi kecil di wajah. Semua itu sebenarnya terus dibaca sama otak manusia setiap detik. Dan orang yang paham cara membaca sinyal-sinyal, ini biasanya lebih mudah memahami orang lain, lebih sulit dimanipulasi, dan lebih tenang dalam menghadapi hubungan sosial. Nah, di video ini aku mau bahas bagaimana bahasa tubuh dan isyarat, psikologis diam-diam mengungkap isi pikiran seseorang dan kenapa kemampuan membaca manusia itu bisa jadi salah. Satu skill paling penting dalam hidup. Yuk, kita mulai. Yang pertama, manusia jauh lebih jujur lewat tubuh dibanding lewat kata-kata. Banyak orang bisa mengatur apa yang mereka ucapkan, tapi jauh lebih sulit mengontrol tubuh mereka sepenuhnya. Karena sebagian besar bahasa tubuh muncul secara otomatis dari sistem bawah sadar kita. Contohnya sederhana. Pernah enggak kamu bilang enggak apa-apa kok, tapi nada suara dan ekspresimu justru kelihatan kecewa? Nah, itu karena tubuh seringkali menunjukkan emosi asli lebih cepat daripada kata-kata. Vanessa Van Edwards, penulis Captivate yang banyak meneliti perilaku manusia, bilang kalau komunikasi manusia sebenarnya sebagian besar bersifat non-verbal. Artinya otak kita lebih percaya apa yang dilihat dibanding apa yang didengar. Makanya waktu kata-kata seseorang enggak cocok sama bahasa tubuhnya, otak kita langsung merasa ada yang aneh meskipun kita enggak bisa menjelaskannya. Secara sadar, aku juga mulai sadar soal ini waktu beberapa kali ketemu. Orang yang terdengar ramah banget, tapi entah kenapa energinya terasa dingin. Dan setelah diperhatikan, ternyata senyumnya cepat hilang setelah bicara, kontak matanya minim dan tubuhnya selalu setengah menjauh. Dari situ aku sadar tubuh sering membocorkan apa yang sebenarnya dirasakan seseorang. Nah, sekarang coba perhatikan. Dalam percakapan terakhir kamu dengan seseorang, apakah kata-katanya benar-benar cocok dengan bahasa tubuhnya? Yang kedua, mata sering mengungkap apa yang enggak diucapkan. Banyak orang bilang mata adalah jendela pikiran, dan ternyata ada benarnya juga. Karena saat manusia merasa tertarik, takut, gugup, nyaman, atau enggak jujur, area di sekitar mata biasanya berubah duluan. Misalnya waktu seseorang benar-benar tertarik sama pembicaraanmu, pupil matanya cenderung lebih fokus dan ekspresinya lebih hidup. Tapi waktu seseorang merasa enggak nyaman atau pengen cepat selesai, matanya mulai sering melihat ke arah lain, melihat jam, atau scanning sekitar. Nah, ini bukan berarti setiap orang yang enggak kontak mata pasti bohong ya. Karena tiap orang punya kepribadian dan budaya yang berbeda. Tapi pola kecil seperti ini bisa memberi petunjuk soal kondisi emosional seseorang. Aku dulu sering terlalu fokus ke kata-kata orang, sampai lupa memperhatikan reaksinya. Padahal kadang jawaban seseorang terdengar baik-baik aja, tapi matanya terlihat lelah, kosong, atau sebenarnya enggak setuju. Dan semakin aku belajar memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, semakin aku sadar banyak emosi manusia sebenarnya muncul diam-diam sebelum diucapkan. Yang ketiga, tubuh manusia selalu mencari posisi aman. Ini salah satu hal paling menarik dalam psikologi sosial. Saat seseorang merasa nyaman, tubuhnya biasanya lebih terbuka. Bahunya rileks, posisi badannya menghadap ke kamu, gerakannya lebih natural. Tapi waktu seseorang merasa defensif atau enggak nyaman, tubuhnya mulai mencari perlindungan kecil. Menyilangkan tangan, menjauh sedikit, memegang benda terus-menerus, atau kakinya mengarah ke pintu seolah pengen pergi. Nah, tubuh kita melakukan itu seringkali tanpa sadar. Karena otak manusia selalu mencoba mencari rasa aman dalam interaksi sosial. Dan menariknya, kita juga melakukan hal yang sama ke orang lain. Pernah enggak kamu ngobrol sama seseorang dan tanpa sadar, posisi tubuh kalian jadi mirip? Itu disebut mirroring. Otak manusia cenderung meniru gerakan orang yang membuatnya nyaman. Makanya saat dua orang benar-benar nyambung, gerakan tubuh mereka sering jadi sinkron. Dan semakin aku sadar soal ini, aku mulai ngerti kalau hubungan sosial sebenarnya bukan cuma soal kata-kata pintar, tapi soal rasa aman yang kita bangun di hadapan orang lain. Yang keempat, jeda kecil bisa mengungkap tekanan mental seseorang. Banyak orang fokus mendengarkan isi jawaban, tapi lupa memperhatikan jedanya. Padahal cara seseorang berhenti sebelum menjawab kadang lebih jujur daripada jawabannya sendiri. Misalnya waktu seseorang ditanya hal sederhana tapi tiba-tiba jedanya panjang, nada suaranya berubah, atau dia mulai mengulang kata-kata, biasanya ada tekanan emosional tertentu di situ. Bukan berarti pasti bohong ya, tapi biasanya ada sesuatu yang sedang dipikirkan lebih dalam. FBI Behavioral Analysis.
juga sering mempelajari perubahan kecil dalam pola bicara untuk memahami kondisi psikologi seseorang. Karena saat manusia merasa tertekan, tubuh dan pola komunikasinya cenderung berubah. Aku pernah ngobrol sama seseorang yang jawabannya selalu terdengar yakin. Tapi tiap kali topiknya masuk ke satu hal tertentu, dia mulai banyak berhenti, tertawa kecil terus, dan menghindari kontak mata. Dari situ aku sadar kadang emosi terbesar seseorang muncul justru di bagian yang paling berusaha dia sembunyikan. Yang kelima, orang lebih mudah percaya pada emosi dibanding logika. Ini mungkin alasan kenapa ada orang yang sangat pintar ngomong tapi tetap enggak terasa meyakinkan. Karena manusia mengambil banyak keputusan sosial berdasarkan emosi, bukan sekadar logika. Itulah kenapa orang yang membuat kita merasa didengar biasanya lebih disukai dibanding orang yang selalu ingin terlihat paling benar. Dan ini penting banget kalau kamu pengen lebih memahami manusia. Banyak orang terlalu fokus belajar cara bicara, tapi lupa belajar cara mendengarkan. Padahal waktu seseorang merasa aman untuk bicara tanpa dihakimi, bahasa tubuh aslinya justru mulai muncul lebih natural. Aku juga baru sadar kalau orang yang paling tenang dalam interaksi sosial biasanya bukan orang yang paling banyak bicara, tapi orang yang paling peka membaca energi dan emosi di sekitarnya. Nah, sekarang coba refleksi sebentar. Waktu ngobrol sama orang lain, kamu lebih sibuk memikirkan jawabanmu sendiri atau benar-benar memperhatikan orang di depanmu. Jadi seni membaca pikiran itu sebenarnya bukan soal punya kekuatan rahasia atau bisa tahu isi kepala orang secara literal, tapi soal belajar memahami sinyal kecil yang selama ini sering kita abaikan. Cara orang duduk, cara mereka melihatmu, perubahan nada suara, ekspresi kecil di wajah, sampai energi yang muncul waktu mereka berbicara. Semua itu adalah bahasa diam yang terus dikirim manusia setiap hari. Dan semakin kamu peka membaca itu, semakin kamu ngerti bahwa manusia sering mengatakan lebih banyak lewat hal-hal yang tidak mereka ucapkan. Tapi bagian paling pentingnya bukan supaya kamu bisa memanipulasi orang lain. Justru supaya kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih memahami siapa yang benar-benar tulus atau tidak dalam hidupmu. Karena di dunia yang penuh kata-kata, kemampuan membaca hal-hal kecil yang tidak diucapkan bisa jadi salah satu bentuk kecerdasan sosial yang paling berharga. Kalau ada bagian dari video ini yang paling relate atau paling menarik buat kamu, coba tulis di komentar ya. Dan kalau kamu mau lanjut belajar soal psikologi manusia, kebiasaan, dan cara memahami diri sendiri lebih dalam, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bakal bahas hal-hal kecil lain yang diam-diam sangat mempengaruhi hidup dan cara kita melihat orang lain.